Saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semua di seluruh Indonesia maupun di manapun siaran ini dapat ditangkap. Saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020. Damai Natal menyertai kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemarin saya berbicara mengenai Natal kali adalah Natal yang berbeda. Berbeda dari Natal-Natal yang lalu. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya sudah mengikuti perayaan Natal seumur hidup saya 50 kali perayaan Natal 25 Desember. Kalau saudara berumur 60 berarti saudara mengikuti 60 kali perayaan Natal setiap tahunnya. Kalau saudara berusia 15 tahun, ya saudara sudah mengikuti perayaan Natal minimal 15 kali. Haleluya saudara. Dan selama 50 kali perayaan Natal yang saya ikuti, belum pernah ada kejadian seperti hari ini saudara. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara bahwa Natal kali adalah Natal yang berbeda. Ya, berbeda dari Natal-Natal yang lalu yang pernah kita ikuti. Karena Natal kali ini, Natal berada di tengah-tengah pandemi coronavirus. Di mana pandemi coronavirus ini mengglobal di seluruh dunia. Tidak ada satu dunia pun yang tidak mengalami pandemi coronavirus. Semua mengalami dampak. Bahkan dikatakan dampak yang ditimbulkan itu adalah multidimensi. Artinya saudara, semua sisi kehidupan manusia itu terpengaruh oleh pandemi coronavirus ini saudara. Dan hari ini kita merayakan Natal justru pada saat pandemi virus corona ini melanda atau menyelimuti di seluruh dunia. Itu sebabnya saudara, Natal kali Natal yang berbeda. Cara merayakannya pun berbeda. Kalau dulu-dulu kita merayakannya Natal di gereja-gereja dengan kerumunan yang ramai. Maka dikenal ada nafas, banyak nafas di sana. Apa itu nafas? Orang-orang yang hadir di gereja pada saat Natal dan Paskah saja, atau disebut dengan Kristen kapal selam, yang hanya muncul pada waktu Natal, Tahun Baru dan Paskah saja. Kemudian dia nyelam lagi. Dan hari-hari ini Kristen nafas dan Kristen kapal selam, mereka sudah tidak lagi menghadiri perayaan Natal yang megah, yang mewah, yang besar, yang fenomenal. Ya, itu sebabnya Natal kali ini berbeda karena memang protokol kesehatan melarang kumpul rame-rame dengan tidak mengindahkan social distancing. Sehingga akhirnya saudara yang terjadi, ada banyak gereja-gereja besar hari-hari ini sudah tidak bisa lagi merayakan Natal secara fenomenal, megah, gemilau cahaya, panggung besar, orkestra yang menghabiskan biaya bahkan sampai miliaran rupiah saudara. Itu tidak ditemukan lagi kali ini. Baik gereja besar, gereja kecil, organisasi besar, organisasi kecil, komunitas besar, komunitas kecil, nasibnya sama. Sama-sama tidak bisa melaksanakan acara-acara yang melibatkan kumpulan banyak orang. Itu sebabnya tren yang terjadi hari-hari ini, Christmas night, Christmas celebration, dan perayaan-perayaan Natal dimanapun, trendinya hari ini adalah secara streaming, secara online, baik melalui media YouTube, Zoom, StreamYard, Facebook, dan lain sebagainya saudara. Natal kali ini Natal yang berbeda. Haleluya saudara.
Natal kali ini Natal yang diselenggarakan, diadakan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah badai, saudara, di tengah-tengah ancaman. Ancaman apa? Ancaman maut. Virus ini seperti memiliki intelektual atau kecerdasan tersendiri, sehingga sepertinya dia bisa berubah-ubah. Akibatnya, para ilmuwan sulit mengantisipasinya, memprediksinya, mempelajarinya karena kecepatan dia dalam berubah. Kita lagi bergumul untuk mengendalikan atau mengalahkan virus corona, virus corona 19 ya. Tetapi kita dengar ada satu virus bermutasi lagi dari keluarga corona ini yang terjadi di Inggris, yang katanya lebih ganas, lebih bandel, saudara, dan lebih cepat daya membunuhnya, yang sekarang aja sudah sulit untuk diatasi. Muncul lagi yang lebih sulit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal kali ini adalah Natal yang berbeda. Saudara tidak bisa lagi merayakannya dengan rame-rame, di mana di sana ada suasana pesta. Tidak bisa. Saudara tidak bisa lagi merayakan Natal dengan kemeriahan yang lebih mengeksploitasi kedagingan. Tidak bisa, saudara. Hari-hari ini saudara didorong, dipaksa untuk menyelenggarakan Natal secara sangat-sangat sederhana. Bahkan hanya merayakannya hanya pada keluarga sendiri, saudara, atau pada lingkungan yang sangat kecil. Saudara yang mau ada di kota, di desa di Indonesia, ataupun saudara yang ada di luar negeri, di negara berkembang, di negara maju, di negara bersalju, di negara yang sangat panas, semua tidak ada yang luput daripada pandemi coronavirus 19 ini, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, Christmas night malam ini, hari ini, itu sangat-sangat berbeda. Saudara salah mengantisipasi dan merayakannya, maka saudara akan menjadi korban daripada serangan coronavirus ini, saudara. Oleh sebab itu, saudara harus menyelenggarakan perayaan Natal ini dengan aturan yang tepat. Anda harus mematuhi protokol kesehatan. Dengan kata lain, saudara, Natal kali ini betul-betul mewajibkan, memaksa, mendorong saudara untuk apa adanya, untuk sederhana, saudara, untuk kita menyelenggarakannya dengan cukup dengan sendiri atau sedikit orang, dan akhirnya kita lebih memahami makna Natal ini, saudara. Seperti kita dituntut untuk memahami makna Natal dengan sangat-sangat mendalam. Tidak seperti dulu lagi dengan sangat dangkal, cetek, asal mengikuti perayaan, asal rame, asal bisa goyang-goyang, hura-hura, dengar musik yang bagus, ada makanan yang enak-enak, saudara. Hari-hari ini tidak berlaku lagi. Hari-hari ini Natal harus dimaknai kesendirian saudara dengan Allah, saudara. Haleluya. Saudara harus memaknai Natal dengan betul-betul dengan pengertian benar bahwa Yesus sebagai Tuhan, Raja, Tuhan datang ke dunia menjadi manusia dengan satu tujuan, untuk menebus dosa saudara, mengajak saudara untuk menjadi serupa seperti Dia, mengajak saudara meninggalkan dunia ini, mengajak saudara untuk memindahkan hati saudara ke surga, mengajak saudara untuk mengubah prioritas saudara dari yang tadinya prioritas saudara adalah dunia ini, sekarang prioritas saudara adalah Tuhan, kerajaannya. Harus muncul dalam ruang imajinasi saudara Natal yang sejati, yaitu perayaan Natal yang mendasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, bukan sekedar perayaan saudara. Sharing kita akan lanjutkan setelah pujian berikut.
Saya ingin sekali kita mendengarkan pujian dari negara atau daerah Arab, saudara ya. Dan kita ingin menikmati pujian penyembahan ini. Haleluya, haleluya. Tuhan dahsyat bagi kita. Tuhan ajaib. Dia besar, saudara. Dan dia ajaib. Haleluya. Mari kita nikmati. ميلادك يا ربي تكبر المحبة تمحى الخطايا بكل الدنيا وبتضوي ليالينا فيها خوف وعتمي وبتشرق علينا شمسك المحبة ميلادك يا مين اللي طل عم تسأل البشورة وجه الهنا والسنة والأمان هيدا يسوع زار مغارة مهجورة وزع مناه رجال السماء يا شموع العيد ضوي عن ليالينا ويا طفل العيد يا ربي ضلك فينا انت اللي جيت حامل فرح لقينا يا يسوع يا طفل العيد ميلادك يحيينا يحيينا Bukan tanda-tanda perdamaian. زهر الليل صوت العيد ضوى الليل موجي يا سماء بالعناقيد هلي بالحلا بالمواعيد
أقمار تلج وزهور واللعب طايرة ويضحكوا ولاد أرضنا ناطرة والسمايات ظهر الليل يسوع لون الليل يسوع عمار جريس والخضر صلينا واحنا النصارى والشمع بيدينا. عمار جريس والخضر صلينا واحنا النصارى والشمع بيدينا. شع النور وعيدنا، شع النور وعيدنا، عيدنا مع سيدنا، عيدنا مع سيدنا. شع النور وعيدنا، شع النور وعيدنا، عيدنا مع سيدنا، عيدنا مع سيدنا. سيدنا عيسى المسيح، سيدنا عيسى المسيح، ملعون اللي ما بيصيح، ملعون اللي ما بيصيح. سيدنا عيسى المسيح، سيدنا عيسى المسيح، ملعون اللي ما بيصيح. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata saudara bahwa Natal tidak hanya dirayakan di negara-negara yang dikenal sebagai negara Kristen, seperti Eropa, Amerika, bahkan di negara-negara Asia yang mayoritas Kristen seperti Filipina, Korea Selatan. Tetapi saudara, kekristenan Natal juga dirayakan oleh orang-orang Kristen dari Arab, negara-negara Arab. Selama ini kita mengenal bahwa negara-negara Arab adalah negara-negara yang mayoritas adalah Muslim. Tetapi saudara, ternyata sebelum adanya Islam tahun abad ke-6, saudara, kekristenan sudah terlebih dahulu ada di negara-negara Arab, di Jazirah Arab. 600 tahun sebelum Islam, orang-orang Arab sudah merayakan Natal, saudara. Dan hari ini pun para pemeluk Kristen Arab, walaupun sudah terpencar kemana-mana, saudara, akibat banyaknya persekusi, perang saudara, mereka terpencar, ada yang ke Eropa, sebagian ke Afrika, Asia, Amerika. Tetapi ada 18 sampai 20 juta orang Kristen Arab, saudara, yang hari ini mereka berada di seluruh negara-negara Arab. Bahkan pada waktu yang lalu saya sudah menginformasikan bahwa ada sekitar 1,8 sampai hampir 2 juta orang Kristen di Arab Saudi. Kita tahu Arab Saudi ini sampai hari ini mereka seperti yang begitu ketat sehingga agama-agama lain selain Muslim itu seperti dilarang di sana. Tetapi hari-hari ini terlihat sudah mengalami perubahan. Negara ini sudah semakin terbuka. Bahkan di toko-toko besar di kota Riyadh, salah satu kota besar di Arab Saudi, mereka sudah menjual pernak-pernik Natal yang dulunya saudara itu dilarang, mendapatkan hukuman. Tapi hari-hari ini mereka sudah jual. Dan 1,8 sampai 2 juta orang-orang Kristen yang ada di Arab Saudi, memang mereka semua adalah ekspatriat. Sebagian besar adalah ekspatriat. Orang-orang dari berbagai negara yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan kecil yang di Arab Saudi. Ada yang dari Filipina, Jepang, Korea, dari Eropa, Amerika.
dan dari negara-negara Arab lainnya yang beragama Kristen juga bekerja di sana. Dan mereka menyelenggarakan Natal nggak bisa terbuka, saudara, karena tidak ada gereja di sana. Mereka merayakan Natal dari rumah. Ada satu rumah yang dibuka untuk penyelenggaraan Natal. Tentu tidak bisa bernyanyi dengan leluasa, ya. Mereka mengadakan di sana, saudara. Tetapi tidak ada lagi satu negara pun yang sangat-sangat atau steril tertutup untuk tidak boleh diadakan perayaan Natal. Dan tidak ada satu pun yang dapat membendung untuk orang mengadakan perayaan Natal. Kenapa? Karena yang dirayakan itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia dan dia lahir sebagai manusia. Hari kelahirannya inilah yang kita peringati hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi inilah pekerjaan Tuhan, tangan Tuhan, kehendak Tuhan, bahwa ada sukacita Natal di seluruh dunia. Dunia yang tertutup sekalipun ada sukacita Natal. Jadi tidak satu yang dapat membendung Natal. Oleh sebab itu, saudara, hari ini kita mau bersukacita karena Tuhan sendiri yang bekerja bagi kita, saudara. Haleluya, haleluya. Saya ingin menunjukkan, saudara, perayaan-perayaan Natal di negara-negara Arab. Saya coba lihat di monitor kedua. Nanti dia lagi berproses, saudara, bahwa unik sekali. Ada banyak perayaan-perayaan Natal di negara-negara Arab yang selama ini mungkin tidak banyak kita ketahui. Tetapi informasi maksud saya itu sudah begitu luar biasa hari-hari ini, sehingga kita bisa melihat atau membaca perayaan-perayaan Natal di negara-negara yang tertutup itu, saudara. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Kita bersyukur ya dengan informasi yang terbuka hari-hari ini. Dan itu luar biasa, saudara. Ya, ini masih belum. Coba saya ingin sekali melihat perayaan Natal ya. Izinkan saya untuk sebelumnya kita puji Tuhan dulu ya, lihat kita lagu-lagu dulu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat perayaan Natal di negara-negara Arab. Dari factualnews.com, dikatakan di sana Natal dirayakan di seluruh dunia sebagai acara keagamaan dan sekuler.
Dan itu tidak berbeda di dunia Arab. Meskipun kepercayaan populer adalah bahwa Natal adalah perayaan Barat, wilayah Arab adalah tempat kelahiran agama Kristen. Dan banyak negara Arab merayakan hari itu. Bagaimana perayaan Natal negara-negara Arab? Berikut ini ulasan yang diadaptasi dari SBS Arabic 24. Negara pertama adalah Libanon. Sekitar 45% dari populasi Libanon adalah beragama Kristen. Ketika waktu Natal tiba adalah hal yang normal untuk melihat umat Kristen dan Muslim merayakan bersama. Rumah, jalan, mall, toko kecil dan besar didekorasi pada acara meriah itu. Di Libanon, saudara yang dikasih oleh Tuhan, perayaan Natal dilakukan dengan sangat meriah. Dengan pernak-pernik Natal, saudara. Ada sukacita Natal di Libanon. Kristen Arab merayakan Natal di jalan-jalan, saudara, di mall, di toko. Yang berikutnya adalah Palestina. Bethlehem itu ada di Palestina. Tempat kelahiran Yesus adalah tempat ibadah bagi 3 bentuk kekristenan. Umat Protestan, Katolik merayakan malam Natal pada 24 Desember. Ortodoks Yunani yang merupakan mayoritas umat Kristen di Palestina merayakan pada 6 Januari. Dan umat Ortodoks Armenia merayakan pada 17 Januari. Jadi dari Desember sampai Januari dipenuhi dengan perayaan-perayaan Natal di Palestina. Luar biasa, saudara. Lalu bagaimana dengan negara yang beberapa waktu yang lalu sibuk berperang dengan ISIS? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Suriah. Ternyata kemegahan Natal juga terjadi di Suriah. Konflik berdarah selama 7 tahun belum menyurutkan perayaan Natal di Suriah. Ibu kota Damaskus mengadakan karnaval Natal, di mana keluarga dan orang banyak berkumpul untuk menari, bernyanyi, mengamati pohon Natal tertinggi di negara itu. Ternyata, saudara, walaupun 7 tahun perang dengan ISIS, saudara, negara ini menyelenggarakan Natal yang cukup meriah. Dan ini sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Bagaimana dengan Yordania? Yordania dinominasi negara Muslim dengan umat Kristen hanya 6% dari total populasi 9,7 juta orang. Namun hari Natal diakui sebagai hari libur di Yordania. Yordania menghormati Natal, saudara. Yordania memperingati Natal. Puji Tuhan, haleluya. Irak, saudara, merayakan Natal dengan cara yang unik. Pada tahun 2008, Natal menjadi hari libur resmi. Pada malam Natal, upacara khusus diadakan di halaman rumah tangga Kristen, di mana anak-anak membaca kisah kelahiran dari Alkitab. Pasti ini kelahiran Yesus, saudara. Sementara anggota keluarga lainnya memegang lilin yang menyala. Setelah pembacaan berakhir, keluarga menyalakan setumpuk duri kering sambil menandatangani Mazmur. Wow, puji Tuhan ya, unik. Tradisi yang unik di Irak. Orang Kristen Irak percaya bahwa api yang menyala memprediksi masa depan di tahun yang akan datang. Ketika api habis menjadi abu, anggota keluarga melompati abu sebanyak 3 kali dan membuat permohonan. Kalau saudara lihat apakah di Alkitab, tidak ada. Ini hanya tradisi yang terjadi di Irak, saudara. Haleluya, haleluya. Mesir, saudara, adalah rumah bagi komunitas Kristen terbesar di wilayah Arab. Dengan lebih dari 10 juta orang menganut agama Kristen. Sebagian orang Kristen Mesir adalah Ortodok Koptik yang merayakan kelahiran Yesus pada 7 Januari. Orang Koptik Mesir berpuasa selama 43 hari sebelum hari Natal, di mana mereka mengikuti pola makan vegan yang ketat. Ketika harinya tiba, umat beriman mengadakan pesta dengan banyak makanan termasuk daging, unggas, dan ikan.
Kristen Ortodok Koptik menunjukkan keteladan yang luar biasa secara 40 hari lebih sebelum hari Natal, yaitu 7 Januari, Natal mereka mengadakan puasa. Mereka merayakan Natal dengan kesederhanaan, saudara. Mari kita lihat Uni Emirat Arab. Di Uni Emirat Arab, dekorasi Natal terlihat jelas di sebagian besar mall dan hotel di seluruh Dubai. Dubai Mall pada tahun 2018 memiliki ornamen perhiasan Natal terbesar di dunia. Saudara, ornamen terbesar di dunia bukan datang dari negara mayoritas Kristen, justru datang dari Uni Emirat Arab, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Ukurannya katanya 7 meter, saudara. Tinggi itu. Lebarnya 5 meter, beratnya 1 ton 100 kilo. Itu diakui dengan penghargaan rekor dunia, Guinness of Record. Itu maksudnya, saudara. Jadi luar biasa perayaan Natal di negara-negara Arab. Ini menegaskan kepada kita bahwa Natal disambut di seluruh dunia, saudara. Natal tidak bisa dicegah, Natal juga tidak bisa dihambat, saudara. Dimanapun dia bisa dirayakan. Yesus Kristus diperkenalkan sebagai Tuhan yang pernah menjadi manusia. Itu diberitakan di negara-negara yang minoritas Kristen. Di Cina, saudara, yang mayoritas agama Tao, ya, kepercayaan Tao. Komunis di sana, ateis juga banyak, tapi perayaan Natal sangat-sangat meriah. Berita kelahiran Yesus Kristus Tuhan diberitakan di sana, saudara. Orang-orang mendengar dengan jelas pemberitaan itu, menerima atau tidak menerima, yang penting kebenaran sudah diberitakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang bisa menghentikan Natal. Tidak ada yang bisa menghentikan Tuhan bekerja, saudara. Kekuatan Tuhanlah yang membuat Natal ini berabad-abad dilakukan, saudara. Ini harus mengingatkan sebuah pesan kepada kita bahwa Tuhan terus mengasihi kita, saudara. Tuhan mau hati kita sungguh tertuju kepada Dia, bukan kepada dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mencintai saudara, Tuhan rindu bersama-sama saudara. Haleluya.
一年只有一次，但每次来临都带来喜悦，给你特别的祝福。愿圣诞节和新年带给你无边的幸福如意，愿你度过最美好的圣诞节。星星在闪耀，雪人在微笑，小狗和小猫在舞蹈。给你一个拥抱，不再有烦恼，我对着星空祈祷。Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Mari sembah, kita sembah, sembah Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Sang Raja. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and men will live forevermore because of Christmas Day. Ku mimpikan Natal yang indah dan kado Natal untukmu, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. 我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，祝你圣诞快乐。Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedikit share mengenai asal-usul, khususnya mengenai pernak-pernik Natal. Kok bisa ya ada pernak-pernik Natal seperti lonceng, pohon Natal, dan sebagainya. Coba kita lihat, ini pasti ada latar belakangnya, saudara. Ada backgroundnya pasti. Dan kita tahu
backgroundnya ini penting untuk kita pelajari menjadi pengetahuan sejarah. Haleluya. Yang pertama kita akan soroti mengenai pohon Natal. Ya, ini ornamen yang selalu ada. Pasti ada di rumah-rumah orang-orang Kristen ya. Di gereja-gereja, bahkan di mall-mall, di depan pusat-pusat keramaian didirikan dengan sangat besar pada saat menjelang Natal, saudara. Rasanya Natal tanpa pohon Natal ini seperti yang tidak mungkin gitu ya. Bahkan kalau pohon Natal nggak ada, biasanya bisa dipakai pohon Natal yang sintetis. Atau kadang orang memakai pohon apa saja. Yang penting dibuat lampunya, kelap-kelip, dan perhiasan-perhiasan lainnya. Jadi pohon Natal. Haleluya, haleluya. Bahkan ada yang membuat pohon Natal dari botol ya, botol minuman kemasan, dan akhirnya jadi pohon Natal yang menarik. Ya, kebiasaan memasang pohon Natal sebagai dekorasi itu dimulai dari Jerman. Jadi dimulai dari Jerman pohon Natal ini. Pemasangan pohon Natal yang umumnya dari pohon cemara atau mengadaptasi bentuk pohon cemara itu dimulai pada abad yang ke-16. Jadi pada saat peringatan Natal di abad-abad kedua, ornamen pohon Natal ini belum ada. Justru pohon Natal ini baru ada di tahun 1600-an. Jadi jauh sekali jaraknya dari Natal pertama di tahun 200 yang dilaksanakan oleh gereja Ortodok di Alexandria. Gereja mula-mula itu secara gereja purba ya. Jadi ini masih tergolong baru. Legenda pohon Natal, menurut sebuah legenda, rohaniawan di Inggris bernama Santo Bonifacius yang memimpin beberapa gereja di Jerman dan Prancis dalam perjalanannya bertemu dengan sekelompok orang yang akan mempersembahkan seorang anak kepada dewa Thor di sebuah pohon ek. Untuk menghentikan perbuatan jahat mereka, secara ajaib Santo Bonifacius merobohkan pohon ek tersebut dengan pukulan tangannya. Setelah kejadian yang menakjubkan tersebut, di tempat pohon ek yang roboh itu tumbuhlah sebuah pohon cemara. Ini hanya legenda, saudara, yang kebenarannya juga tidak bisa dipastikan. Ya. Jadi akhirnya pohon cemara itu dipakai sebagai pohon yang menghiasi Natal, saudara. Legenda pohon Natal lainnya mengisahkan kejadian saat Martin Luther, tokoh reformasi gereja Protestan, sedang berjalan-jalan di hutan pada suatu malam. Terkesan dengan keindahan gemerlap jutaan bintang di angkasa yang sinarnya menembus cabang-cabang pohon cemara di hutan, Martin Luther menebang sebuah pohon cemara kecil dan membawanya pulang pada keluarganya di rumah. Untuk menciptakan gemerlap bintang seperti yang dilihatnya di hutan, Martin Luther memasang lilin-lilin pada tiap cabang pohon cemara tersebut. Jadi inilah awal mulanya pohon Natal menjadi pernak-pernik Natal, pohon cemara ya. Tapi ini pun legenda, saudara, yang beritanya tidak bisa dipercayai 100%. Coba kita lihat ada beberapa kontroversi dari pohon cemara ya, yang dijadikan pohon Natal ini. Terlepas dari keberatan kisah-kisah di atas, hingga hari ini pemasangan pohon Natal masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Kristen.
bagi orang-orang yang tidak berkenan dengan pohon Natal mengisahkan bahwa zaman dahulu bangsa Romawi menggunakan pohon cemara untuk merayakan Saturnalia, yaitu perayaan hari lahirnya dewa matahari, saudara. Mereka menghiasinya dengan hiasan-hiasan kecil dan topeng-topeng kecil, karena pada tanggal 25 Desember ini adalah hari kelahiran dewa matahari Mithras. Inilah kontroversi, saudara, yang dipercayai beberapa aliran Kristen. Padahal kemarin kita sudah mendapatkan informasi dari dokumen yang tua bahwa Natal itu sudah dimulai tahun 200, saudara. Ya, sehingga kontroversi-kontroversi seperti ini harusnya sudah tidak ada alasan ya untuk merayakan Natal. Maka dari itu ada aliran-aliran gereja tertentu yang mengharamkan tradisi pohon Natal, sebab mereka menganggap ini sebagai pemujaan dewa matahari. Pemasangan pohon itu dianggap sebagai bentuk penyembahan berhala. Reaksi penolakan itu bahkan awalnya sempat diwarnai keputusan pemerintah Jerman untuk menenda siapapun yang memasang pohon cemara tersebut. Ya, saudara, sebagai pohon Natal. Haleluya. Padahal, saudara, bagi yang positif, yang tidak menghubung-hubungkan pohon Natal ini dengan penyembahan sinkretisme, pohon Natal dimaknai agar kehidupan rohani kita selalu bertumbuh dan menjadi saksi yang indah bagi orang lain. Evergreen, saudara. Pohon Natal atau cemara ini juga melambangkan hidup kekal. Mengapa? Sebab pada umumnya di musim salju hampir semua pohon rontok daunnya. Tapi ada satu pohon yang daunnya nggak rontok. Daun itu adalah pohon cemara, di mana daunnya selalu hijau sepanjang tahun, saudara. Sehingga pohon Natal, pohon cemara ini dimaknai sebagai hidup abadi, hidup yang kekal. Lalu pohon Natal juga dilambangkan sebagai satu kekuatan ketahanan, melambangkan ketahanan di tengah-tengah badai salju, di mana pohon-pohon lain sudah rontok, tetapi dia tetap berdiri teguh. Dengan kata lain, secara bersama Kristus, walau di kirimu rebas, 10.000 di sebelah kananmu rebang, tapi engkau tetap berdiri, saudara. Itu kata firman Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya. Ya, ini pohon cemara, walaupun pohon-pohon lain daunnya rontok, saudara, di musim salju, bahkan di musim semi saja sudah rontok, ya. Tetapi coba lihat, pohon cemara tetap hijau. Dia memiliki daya tahan yang luar biasa. Amin, saudara. Haleluya. Tetap hijau di tengah-tengah pohon lain yang sudah rontok. Pohon cemara tetap hijau. Dia membuat suasana menjadi indah, saudara. Haleluya. Itulah sekelumit legenda, kontroversi, asal muasal mengapa pohon cemara dijadikan pohon Natal. Baru ada 1.600 tahun setelah Kristus, saudara. Dan berasal dari negeri yang sangat jauh dari kota kelahiran Yesus di Bethlehem, yaitu di Jerman, di Eropa. Haleluya, haleluya. Mari kita lihat tradisi lilin. Tradisi lilin Natal. Rasanya Natal selalu ada lilin. Ada semacam seremonial. Malam Kudus itu di setiap kebaktian diadakan peniupan lilin, saudara. Haleluya. Kita lihat dari mana tradisi ini datang. Penggunaan lilin dan lampu-lampu kelap-kelip merupakan pengaruh dari pesta cahaya
Ya, ini adalah pesta Hari Raya Yahudi atau Hanukkah. Hari Raya Hanukkah dirayakan sekitar masa Advent dan Natal. Jadi sering sekali sebut apa ya, Hanukkah Christmas. Iya, saudara, karena pada saat perayaan Hari Raya Hanukkah di Yerusalem, orang-orang Kristen pun mengadakan Hari Natal. Dan terkadang sering dipelesetkan dengan istilah Natal Yahudi, saudara. Padahal orang Yahudi tidak merayakan Natal, saudara. Ini kita bisa lihat perayaan Hanukkah di Yohanes 10 ayat 22 sampai 23. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentahbisan. Itu adalah hari raya Hanukkah, Pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Hari raya Hanukkah merupakan peringatan terhadap pembersihan Bait Allah. Ketika Yudas Makabeus dan para pengikutnya menang dalam pembebasan kota itu dari penjajahan Syria. Lampu-lampu penerang sebagai ciri khasnya memberikan kepada hari raya itu nama Hari Raya Terang. Yohanes 22 menunjukkan musim yang sedang berjalan pada saat hari raya itu, yaitu musim dingin, saudara ya. Ini sepertinya, ya, ini Yesus dalam bait suci, sedang dalam, ya, Tuhan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo pada hari raya Hanukkah. Ini pada hari raya Hanukkah ya. Jadi apa makna lilin Natal? Jadi lilin itu berasal dari perayaan Hari Raya Terang atau Hanukkah, perayaan dari agama Yahudi, saudara. Ya. Tapi makna rohani dari lilin Natal ini apa? Dalam masa Natal, lilin menggambarkan atau memberikan gambaran tentang Kristus. Kristus dilambangkan sebagai terang bagi dunia yang gelap. Lilin Natal melambangkan umat Tuhan menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Di dalam Alkitab pun tertulis tentang terang di dalam Perjanjian Lama, ya, Yesaya 96, terang yang besar. Sedangkan dalam Perjanjian Baru Yohanes 1:1-18, terang manusia. Berbicara terang manusia. Haleluya. Itulah tradisi lilin, saudara. Coba kita akan lihat lagi tradisi Sinterklas. Nah, apakah tradisi Sinterklas ini dan berasal dari mana? Dan ini banyak kontroversi juga di kalangan kekristenan, saudara. Tradisi Sinterklas itu berasal dari Belanda. Tradisi yang dirayakan pada tanggal 6 Desember ini sekarang dikenal dengan Santa Claus atau Saint Nicholas. Seorang tokoh legenda yang mengunjungi rumah anak-anak pada malam dengan kereta salju terbang. Dan legenda itu berkata kereta itu ditarik oleh beberapa ekor rusa kutub. Dia membagi-bagikan hadiah kepada anak-anak, saudara. Santo Nicholas yang sebenarnya berasal dari kota Mira dan diyakini hidup pada abad keempat Masehi. Dia terkenal karena kebaikannya memberi hadiah kepada orang miskin di Eropa, lebih tepatnya di Belanda. Tradisi Sinterklas berasal dari Belanda, saudara. Di Eropa, lebih tepatnya di Belanda, Belgia, Austria, dan Jerman, dia digambarkan sebagai seorang uskup yang berjanggut dengan jubah keuskupan resmi. Tetapi kemudian gambaran menjalar ke seluruh dunia dengan penambahan sejumlah atribut seperti topi dan sebagainya. Tradisi Sinterklas berasal dari Belanda menjadi bagian dari acara keluarga untuk mendisiplin anak-anak dengan mengunjungi rumah-rumah disertai pembantu berkulit hitam. Ini Zwarte Piet yang memikul karung berisi hadiah untuk anak-anak yang baik. Tapi karung itu juga tempat anak-anak nakal dimasukkan untuk dibawa pergi. Jadi inilah legenda, saudara, yang sering diceritakan oleh orang-orang tua di Eropa
Kalau baik dapat hadiah dari Sinterklas, kalau nakal akan dimasukkan oleh piet hitam ya ke dalam karungnya. Sehingga banyak anak-anak kecil yang ya, berusaha baik bukan karena ingin menjadi pelaku firman tapi karena takut sama piet hitam. Sinterklas bukanlah tokoh yang ada dalam Alkitab. Yang berbahaya, tokoh ini digiring menjadi lebih terkenal daripada Yesus Kristus Tuhan. Ini yang berbahaya, saudara. Pada hari Natal ini seharusnya Kristus tokoh utamanya, bukan Sinterklas, bukan juga piet hitam, bukan juga pohon Natal, dan bukan pernak-pernik ornamen-ornamen lainnya, saudara. Tetapi harus Kristus. Tetapi makna rohani Sinterklas adalah suka memberi. Salah satu tugas gereja secara organisasi dan gereja secara personal yaitu saudara dan saya adalah melakukan pelayanan diakonia. Pelayanan berbagi kasih, memberi kepada banyak orang, menunjukkan kemurahan. Ya, makna Sinterklas juga dia sebagai tokoh yang memberi harapan dan memberi penghiburan, saudara. Itulah pernak-pernik umum yang sering kita lihat di acara-acara Natal. Ada juga yang lain adalah lonceng, ya. Kemudian bintang, ya. Tetapi coba kita pelajari teladan dari gereja timur dalam merayakan Natal. Berbeda dengan tradisi perayaan Natal di barat, perayaan Natal Ritus Timur banyak mengandung aspek rohani seperti berpuasa, bermazmur, membaca Alkitab, dan puji-pujian. Gereja-gereja Arab boleh dibilang tidak ada perayaan Natal tanpa didahului puasa. Gereja Ortodoks Syria melakukan persiapan Natal dengan berpuasa dalam 10 hari. Sementara di gereja Ortodoks Koptik, puasanya lebih lama lagi, yaitu sejak minggu terakhir November, jadi sekitar 40 hari lebih, saudara. Inilah teladan yang diberikan oleh gereja timur. Mereka menyelenggarakan Natal dengan makna rohani yang dalam, berpuasa, membaca Alkitab, melakukan mazmur. Tidak ada kesan yang pesta pora, hura-hura, memuaskan kedagingan ketika perayaan Natal. Ini yang perlu kita contoh, saudara. Ketika Natal harusnya kita introspeksi diri. Lebih lagi masuk kepada kedalaman rohani dengan melakukan puasa dan pemerenungan pembacaan Alkitab. Pertanyaannya adalah seberapa banyak saudara sudah merayakan Natal? Barangkali saudara berkata, banyak. Aku udah 60 kali. Aku udah ratusan kali. Tapi pertanyaannya apakah sudahkah karakter kita berubah sesuai firman Tuhan? Jangan sampai kita terus-menerus sepanjang tahun merayakan Natal, memperingati hari lahirnya Yesus. Yesus hanya terus-menerus jadi bayi. Tetapi kita harus juga di dalam kita bertumbuh karakter Kristus. Menjadi lebih lagi serupa seperti Kristus. Perayaan-perayaan Natal yang kita ikuti itu harusnya membuat kita lebih menjadi serupa seperti Kristus. Kalau perayaan-perayaan Natal itu hanya membuat kita lebih duniawi, lebih menyerupai dunia ini, coba saudara evaluasi barangkali perayaan Natal yang saudara ikuti itu adalah perayaan Natal yang keliru, saudara. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita evaluasi diri, merenungkan lebih dalam lagi.
Mari sungguh-sungguh lihat seberapa lama, seberapa banyak sih saya sudah merayakan Natal. Apakah karakter dan kepribadian saya, perilaku kita sudah semakin menjadi seperti Kristus? Sudah semakin sesuai kebenaran firman Tuhan? Atau perilaku kita semakin duniawi, semakin hancur-hancuran, semakin tidak karu-karuan? Oleh sebab itu saudara, kalau itu yang terjadi, saya mau katakan, barangkali perayaan Natal yang saudara ikuti itu tidak berkualitas. Hanya membawa saudara kepada hedonisme, membawa saudara kepada pemuasan hasrat dosa, pemuasan kedagingan, dan saudara harus memutuskan untuk beralih, berpindah dari cara-cara seperti itu. Perayaan-perayaan Natal kita harus mengarahkan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Iya, kebenaran firman Tuhan harus lebih utama dari makan-makan, dari pujian orkestra, dari drama-drama. Tapi kebenaran firman itu harus betul-betul termatrai di hati kita saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengucapkan selamat Natal. Saya berharap Natal yang kita alami, yang kita ikuti, yang kita hadiri pada tahun ini lebih lagi membuat kita introspeksi diri, apalagi suasananya adalah suasana yang mencekam, menakutkan, mengerikan. Dunia diselimuti oleh virus COVID. Tidak satu pun jaminan untuk seseorang tidak terpapar oleh virus ini. Siapapun, yang lemah, yang kuat, yang kecil, remaja, muda-mudi, besar, tua, yang olahraga maupun yang tidak olahraga, yang senam maupun tidak senam, yang bodybuilding maupun tidak bodybuilding, semua punya kesempatan yang sama. Mau orang rohani, mau orang berdosa, semua punya kesempatan yang sama untuk dapat terpapar oleh virus ini. Ini berpesan kepada kita untuk kita lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Untuk sungguh-sungguh memutuskan percintaan akan dunia itu. Untuk sungguh-sungguh memindahkan hati kita dari dunia ini ke dunia yang akan datang, kerajaan surga, saudara. Untuk sungguh-sungguh meninggalkan kenikmatan dosa. Karena kita sudah diambang hancuran, saudara. Dunia tidak semakin baik. Dunia sedang menuju degradasi, penurunan demi penurunan. Sampai satu saat puncaknya dunia akan mengalami kehancuran yang sempurna. Jadi bagi saudara yang mengharapkan dunia ini semakin baik, semakin makmur, semakin kaya, semakin menjadi seperti surga, saya mau katakan saudara keliru. Karena firman Tuhan berkata dunia sedang menuju kehancuran yang sempurna, saudara. Dunia sedang menuju akhir zaman. Dunia sedang menuju akan menjadi Gehenna. Bola api, lautan api, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau secara menunjukkan sikap-sikap hidup yang terlalu mencintai, hidup untuk dunia ini seolah-olah tidak akan pernah meninggalkan dunia ini, ya saya sadarkan saudara. Saudara keliru. Saudara hanya sementara di dunia ini. Saudara tidak pernah lama. Saat yang tidak pernah diprediksi, diperhitungkan saudara, saat itu akan tiba. Siap atau tidak siap saudara, ketika Tuhan harus memanggil saudara,
saudara tetap harus berangkat. Tidak bisa menunda, tidak bisa negosiasi, saudara. Haleluya. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita siapkan diri kita sungguh-sungguh. Terus bergumul mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Maka saya percaya kita akan hidup semakin hari semakin suci, semakin kudus, semakin mengasihi Tuhan. Kita tidak lagi dibahagiakan oleh dunia ini, tetapi kita berkat-berkat Tuhan yang membahagiakan kita. Wahyu Tuhan membahagiakan kita. Hikmat Tuhan membahagiakan kita. Kebenaran firman Tuhan itu membahagiakan kita. Suasana surga yang akan datang itu membahagiakan kita. Itu terbayang-bayang di imajinasi kita dan pikiran kita, saudara. Itu yang harus terjadi. Kita harus berjaga-jaga. Kristus mengajarkan bahwa pencuri datang sewaktu-waktu. Tidak pernah memberitahu. Bagian kita adalah berjaga-jaga. Siap-siap. Itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pesan Natal pada hari ini adalah mari kita persiapkan diri kita sungguh-sungguh untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya Timotius Simangunsong dari Kemah Daud Ministry Jambi, mewakili seluruh pengurus Kemah Daud Ministry Jambi. Saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020. Biarlah damai Natal, kuasa Natal itu menguasai kita dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Mari kita terus mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, Shalom Aleichem, Betsem Hamasya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.次，但每次来临都带来喜悦，给你特别的祝福。愿圣诞节和新年带给你无边的幸福如意，愿你度过最美好的圣诞节。星星在闪耀，雪人在微笑，小狗和小猫在舞蹈。给你个拥抱，不再有烦恼，我对着星空祈祷。Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Mari sembah, kita sembah, sembah Dia Sang Raja. Sembah dipuji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Sang Raja. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and men will live forevermore because of Christmas Day. Ku mimpikan Natal yang indah dan kado Natal untukmu. Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming
Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. 我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，祝你圣诞快乐。Selamat Hari Natal, Selamat